Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah, mahasiswa Madin semester 7 Stitaf Siman Lamongan. Di sini saya akan membacakan kitab Al-Wafi yang diampu oleh Gus Farid, mata kuliah bimbingan baca kitab. Bismillahirrohmanirrohim. Arkanul Islami utawi iki iku nerangake rukune Islam. Wada'a imuhu lan piro-piro dalile Islam al-adimi kang agung. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diriwayatake saking Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala ngendika sapa Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sami'tu ngrungokake sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunia dibangun al-Islamu apa Islam ala khamsin ing ngatasi 5 perkara. Syahadatin rupane nyekseni ya alla ilaha ora ana pangeran illallahu kejaba Allah wa anna Muhammadan lan setuhune Muhammad Rasulullah iku utusane Allah wa iqamis sholati lan ngatekake salat wa itaiz zakati lan nekaake zakat wa hajjil baiti lan haji ing Baitullah wa shaumi Ramadhana lan poso ing ulan Ramadan. Rawahu ngriwayatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Selanjutnya terjemah dari hadis ketiga dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan menunaikan haji ke Baitullah dan puasa bulan Ramadan. Kemudian urgensi hadis Arkanul Islam, hadis yang sangat agung, yaitu salah satu kaidah-kaidah Islam dan kumpulan hikmah, karena di dalamnya terkandung pengertian agama, bangunan Islam, dan rukun-rukunnya. Rukun-rukun Islam ini dinaskan juga di dalam Al-Quran. Kemudian faidah hadis arba'in yang ketiga, Rasulullah SAW mengibaratkan agama Islam ini sebagai sebuah bangunan, yang mana bangunan tersebut disanggah oleh 5 tiang. Bisa kita pahami bahwa jika salah satu tiang itu patah atau roboh, maka bangunan tersebut akan pincang dan bahkan bisa ikut roboh. Yang di sini kita bisa ambil faedahnya bahwa kita diwajibkan untuk menjaga dengan sekuat tenaga agar tiang-tiang tersebut tidak roboh. Dan berikut ini penjelasan ke-5 tiang yang harus kita jaga. Yang pertama, mengikrarkan kalimat syahadat. Ini yang pertama yang harus kita jaga agar kalimat ini tidak gugur. Gugurnya kalimat ini dengan melakukan kesyirikan dan meragukan kemahasempurnaan Allah, juga tidak meyakini sifat-sifat agung Allah. Karena dengan gugur atau batalnya kalimat ini, maka kita tidak dianggap sebagai muslim lagi, tapi sudah murtad. Jadi, wajib bagi kita untuk mengucapkan kalimat syahadatain dengan penuh keyakinan dan juga memenuhi syarat dan rukunnya. Untuk syarat dan rukun kalimat, Masya Allah. Kemudian urgensi hadis Arkanul Islam, hadis yang sangat agung, yaitu salah satu
kaidah-kaidah Islam dan kumpulan hikmah, karena di dalamnya terkandung pengertian agama, bangunan Islam, dan rukun-rukunnya. Rukun-rukun Islam ini dinaskan juga di dalam Al-Quran. Kemudian faidah hadis arba'in yang ketiga, Rasulullah SAW mengibaratkan agama Islam ini sebagai sebuah bangunan, yang mana bangunan tersebut disanggah oleh 5 tiang. Bisa kita pahami bahwa jika salah satu tiang itu patah atau roboh, maka bangunan tersebut akan pincang dan bahkan bisa ikut roboh. Yang di sini kita bisa ambil faedahnya bahwa kita diwajibkan untuk menjaga dengan sekuat tenaga agar tiang-tiang tersebut tidak roboh. Dan berikut ini penjelasan kelima tiang yang harus kita jaga. Yang pertama, mengikrarkan kalimat syahadat. Ini yang pertama yang harus kita jaga agar kalimat ini tidak gugur. Gugurnya kalimat ini dengan melakukan kesyirikan dan meragukan kemahasempurnaan Allah, juga tidak meyakini sifat-sifat agung Allah. Karena dengan gugur atau batalnya kalimat ini, maka kita tidak dianggap sebagai muslim lagi, tapi sudah murtad. Jadi, wajib bagi kita untuk mengucapkan kalimat syahadatain dengan penuh keyakinan dan juga memenuhi syarat dan rukunnya. Untuk syarat dan rukun kalimat, Masya Allah. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Banyak orang yang memahami sholat adalah tiang agama. Ini benar, tapi bukan hanya sholat saja, melainkan ada 4 hal lainnya yang menjadi tiang agama. Sholat ini paling sering dilalaikan oleh kaum muslimin, baik tentang tata caranya, waktunya, maupun syarat dan rukun sholat. Banyak orang yang tidak mau belajar tentang betapa pentingnya mendirikan sholat dengan baik dan benar. Dan yang lebih parahnya adalah orang yang meninggalkan sholat karena sepakat bahwa para ulama dan sahabat menghukumi orang yang tidak sholat sebagai orang yang murtad dan kafir. Banyak hadis tentang sholat yang menjelaskan tentang keutamaan dan ancaman meninggalkan sholat. Dan itu banyak tidak diindahkan oleh sebagian kaum muslimin karena pemahaman agama yang kurang serta terlalu menuruti hawa nafsu. Sehingga wajib bagi kita untuk mendirikan sholat bagaimanapun keadaan kita, kecuali adanya udzur seperti lupa, gila, tertidur. Selain itu, maka wajib kita untuk sholat sesuai dengan keadaan kita, baik ketika sakit maupun safar. Dan yang ketiga, membayar zakat. Zakat adalah termasuk tiang agama yang ketiga, yang jika kita tidak menunaikannya, maka agama kita akan rubuh, seperti bangunan yang kehilangan tiangnya. Zakat di sini maksudnya adalah zakat harta yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, dan banyak dari kita tidak membayar zakat. Sekali lagi, karena pemahaman agama yang kurang dan kikir yang dituruti. Jangan sampai kita lalai dalam membayar zakat jika sudah tercapai semua syaratnya. Karena kalau tidak, maka kita termasuk orang yang murtad, sebagaimana pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika saja zakat tidak mengeluarkan orang dari Islam, maka tidak mungkin Khalifah memerangi mereka. Maka penting untuk menaruh perhatian yang lebih kepada zakat ini. Dan yang keempat, naik haji. Istilah naik haji ini sangat populer di masyarakat kita, yang artinya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yang merupakan kewajiban dan termasuk tiang agama, tidak ada pengecualian. Pengecualiannya adalah bagi siapa saja yang diberikan kemampuan oleh Allah, baik secara kemampuan harta, jasmani, fisik maupun rohani. Dan untuk orang yang tidak diberikan kemampuan, maka hukumnya tidak wajib. Tapi juga bukan berarti menggampangkan agar mampu menurut pikiran kita.
Karena kalau kita lihat banyak dari kaum muslimin itu mampu membeli barang-barang yang harganya di atas ongkos haji dan juga mempunyai fisik dan kesehatan yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, ini adalah puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib bagi siapa saja yang sudah balik, sehat, mempunyai akal. Adapun ketika ada udzur, maka bisa diganti di lain waktu dengan cara membayar fidyah. Ingat, ini juga merupakan tiang agama yang jika kita meninggalkan, maka bangunan Islam kita akan rubuh. Kesimpulan, hadis ini menjelaskan tentang kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah yang 5. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima adalah puasa. Semua ibadah ini mencakup ibadah lisan yaitu mengucap syahadat, fisik yaitu sholat dan puasa, harta yaitu zakat dan ibadah yang membutuhkan harta, dan fisik yaitu ibadah haji. Semua amalan ini wajib kita tidak memiliki udzur dan yang meninggalkan dengan sengaja maka dikhawatirkan akan terjatuh kepada kekufuran dan kemurtatan yang berarti keluar dari Islam. Naudzubillah ya. Jangan sampai terjadi kepada kita, karena kalau sampai terjadi maka balasan adalah kekal di dalam neraka. Demikian penjelasan dan syarah hadis arba'in yang ketiga. Semoga kita bisa mengambil faedah dan bisa dengan sungguh-sungguh menjalankan semua pokok ibadah dalam rukun Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.